Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau dengar renungan firman Tuhan. Salam atau damai menjadi benteng. Saya ambil dalam Yesaya 26 ayat 1b. Maka salam dijadikannya akan dewala atau benteng atau kubunya. Ini adalah suatu yang sangat indah. Benteng yaitu perlindungan, bukan yang kelihatan tetapi yang pasti ada, yaitu salam atau damai. Ini menunjukkan bukan sekedar yang nampak. Karena salam itu berarti damai, berarti ada hubungan yang baik. Luar boleh tidak kelihatan, tapi yang di dalam itu harus muncul dari dalam keluar. Inilah yang disebut iman yang membenarkan kita. Oleh karena Yesus Kristus, maka damai dengan Allah. Damai dengan Allah berarti dalam segala hal, kalau kita sudah berdamai dengan Allah, berarti damai di dalam diri kita sendiri, damai dengan orang lain, bahkan alam semesta sekalian. Jadi mencakup segalanya. Kalau salam itu, kalau damai itu menjadi benteng hidup kita. Karena benteng hidup kita itulah kekuatan. Benteng hidup kita itulah membuat kita rasa nyaman, situasinya tidak menenangkan, tetapi di dalam hati sanubari, hati yang paling dalam ada di damai. Maka kita melihat di sini adalah pernyataan kalau kita damai dengan Allah. Dalam peradaban Jawa juga sudah ada bahwa lebih baik pagar piring daripada pagar tembok. Jadi ada sesuatu yang memang sangat indah. Berarti hubungan kita dengan sesama itu harus dijaga dan dipelihara. Dan itulah menunjukkan sesuatu yang tidak perlu kita khawatir akan segala hal kemungkinan-kemungkinan. Karena saya juga punya rumah tanpa pagar. Langsung dari jalan, rumah saya tanpa pagar. Dan saya nyaman. Dulu bisa kehilangan sandal. Sandal aja bisa hilang dulu. Tapi sekarang ditaruh di situ bermalam-malam terus tidak pernah hilang. Dan ini adalah sesuatu yang indah. Maka kita melihat luar biasa bagaimana orang yang damai itu bersikap. Dia pasti adil, saudaraku. Dia pasti adil. Dia pasti memelihara setia dan kebajikan. Di dalam ayat 2 ditulis begini. Bukalah pintu gerbang supaya boleh masuk bangsa yang adil, yang memelihara setia dan kebajikan. Haleluya. Orang yang adil itu akan memelihara kebajikan dan setia. Ini seimbang. Kalau kita orang adil dalam sikap kepada orang lain, kita dibenarkan oleh Tuhan karena iman, maka juga kita mengharap orang juga akan beroleh damai seperti yang kita terima dari Tuhan. Jadi adil berarti kita juga melakukan setia dan kebajikan. Setia dan kebajikan juga seimbang. Tidak hanya setia tapi tidak melakukan kebajikan yang baik. Jadi kebaikan itu adalah suatu penyataan seimbang dengan kesetiaan. Kebaikan, kebajikan itu adalah kebersamaan. Saudaraku, ini adalah suatu yang sangat indah. Saya melihat di dalam Yesaya pasal 32 ayat 16. Di padang gurun akan ada kebenaran. Masa-masa pandemi, masa sukar. Tapi kalau kita masih benar, lakukan yang benar, itu adalah suatu yang memang diharapkan. Saling berbagi, saling merasakan penderitaan orang lain. Tapi juga di dalam taman, sama seperti ini. Pada saat taman di mana orang itu bisa bebas di sini tanpa pandang bulu. Karena ini adalah taman Pancasila. Ini menunjukkan sesuatu yang memang indah. Kita boleh bersama, segala suku, segala macam bentuk agama kita, macam-macam di sini boleh dipersatukan. Yaitu kita mempertahankan negara NKRI yang berdasar Pancasila. Dan saudaraku, ini adalah suatu berarti setia melakukan yang baik, berarti seimbang. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu Raja Damai. Kita datang di dalam dunia ini, ada di dalam dunia ini, karena Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah. Dialah Raja Damai itu. Dia damaikan kita dengan Bapa di sorga. Sehingga kalau dia datang dalam hidup kita, maka kita juga akan membawa kesetiaan di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat, di bangsa negara kita ini. Jadi Tuhan Yesus sebagai Raja menyatakan berbahagialah orang yang
membawa damai atau mendamaikan orang dengan orang lain. Memang mendamaikan orang dengan orang lain itu kita di tengah seringkali juga ya memang ada dampaknya di dalam hati kita, seringkali mungkin tidak diterima, tapi kita percaya kebahagiaan itu akan tetap muncul dalam hidup kita. Walaupun mungkin satu saat waktu kita mendamaikan itu belum diterima, sepihak mungkin belum, tapi inilah waktunya kita membawa damai di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, dalam Matius 5 tadi ayat 9, karena di tengah-tengah inilah yang maksud tertentu, yaitu kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita, yaitu damainya, dialah Raja Damai dan kita membawa damai. Maksud tertentu yaitu benteng sebagai pagar kita, tembok kita, benteng kita adalah selamat, adalah damai, adalah salam. Maka ayat 4 dan 5 dua kali disebutkan, yaitu apa? Berharap kepada Tuhan. Karena dia gunung batu, artinya tidak bergoyang, tidak akan berubah. Bahwa keselamatan kita, damai sejahtera kita itu teguh dan tidak akan bergoyang, tidak akan berubah. Ayat 3 dan 4. Inilah maksud yang tertentu, bahwa engkau akan memelihara segala selamat bagi kami, karena orang sudah berharap kepadamu. Satu ayat lagi mengenai harap. Haraplah pada Tuhan sampai selama-lamanya, karena Tuhan Hua itu bukit batu yang kekal. Haleluya. Dalam bersama dua dikatakan haraplah kepada Tuhan, karena dia bukit batu kita. Artinya kita tidak pernah tergoyah oleh karena situasi dunia, keadaan dunia. Karena di dalam hati kita sudah damai dengan Allah. Jadi ini maksudnya Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang masa goncangan ada, masa kelihatan pertentangan ada, tetapi Tuhan sudah memberikan kepada kita benteng, yaitu salam, artinya damai. Artinya selalu ada sentosa di dalam hati kita, menguasai hati dan pikiran kita, mendahului jalan kita. Jadi puji Tuhan saudaraku, ini adalah sebagai suatu yang memang pengakuan daripada Petrus. Engkaulah Kristus. Maka Tuhan Yesus bilang, di atas batu ini aku dirikan sidang jemaatku. Alam maut tidak dapat mengalahkannya. Jadi kita tetap teguh karena ada juru selamat yang memberikan jaminan kepada kita. Alam maut tidak dapat mengalahkannya. Jadi perjuangan memang ada di dalam dunia. Namanya di dunia masalah besar kecil itu biasa. Tetapi biarlah damai itu selalu ada dalam hati kita sebagai benteng yang menjaga hati dan pikiran kita. Puji Tuhan, biarlah dalam hidup ini sebagai tanda bukan kuasa dunia, tapi tembok benteng hidup kita adalah setia, melakukan kebajikan. Itu berarti adil. Itu berarti kita melakukan seperti Tuhan. Dia adil, tidak pernah berat sebelah kepada siapapun, tapi dia benar-benar Allah yang adil. Jadi puji Tuhan, lakukan setia, lakukan juga kebajikan sebagai tanda kita sudah diberi keadilan, diampuni dosa kita, diberi damai sejahtera dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan sudah memberikan kepada kami, yaitu salam, damai sejahtera, sentosa sebagai benteng hidup kami, yang memelihara hati pikiran kami, yang membuat hidup kami, perjalanan hidup kami, Tuhan selalu ada damai. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya bangsa dan negara kami ada di NKRI, negara yang berdasar Pancasila, supaya biarlah damai Kristus itu mewarnai kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami mendamaikan orang, membawa damai, supaya kemuliaan Tuhan nyata dan kami nyata sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang akan streaming pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.